Pak, bukan pilihan ganda. Begitu paham ya Pak? Harus ada uraian sedikit. Diizinkan ya Pak? Soalnya bukan multiple choice Pak. Kita Betul, berdialog. betul. Saya tidak akan membatasi masalah dari jawaban. Cuman kan tadi ada sebuah statement yang disampaikan. Kalian Muslim Tuhannya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu. Nah, sementara Pak terangkan kami Kristen Tuhannya Yesus. Nah, sehingga saya punya pertanyaan lanjutan karena dia punya statement seperti itu. Kalau saya sampaikan pertanyaan, kalau Yesus Tuhannya siapa? Itu. Ya, silakan Pak. Boleh dijawab siapa dan argumentasinya. Kalau Bapak bertanya Yesus Tuhannya siapa, Bapak berarti gimana ya? Kita mau jawab gimana? Sedangkan bagi kami menganggap adalah Tuhan. Makanya ini ada. Gini kalau gitu. Gini Pak, maaf. Nanti Bapak jelaskan ya. Pertanyaan ini berlandaskan juga dari kitab tertulis Bapak. Misal ketika Yesus mengucapkan kalimat seperti tadi kisah tentang Yesus dengan wanita Samaria di Yohanes 4, di situ di ayat 22-nya dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kata Yesus. Kami menyembah apa yang kami kenal. Di situ Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Saya yakin yang disembah oleh Yesus itu Tuhan. Saya yakin kalau bukan Tuhan pasti Anda tidak setuju. Baik. Makanya saya tanya, saya berlandaskan dari situ, siapa Tuhannya Yesus yang disembah oleh Yesus itu? Itu Pak, makasih. Oke Pak, Samaria, Bapak paham Samaria seperti yang Bapak ulas tadi. Samaria itulah kerajaan utara Pak. Ini ada korelasinya dengan ulasan saya. Samaria itu adalah 10 suku yang ada di kerajaan utara Pak. Betul Pak. Yang 2 suku lagi Benyamin dan Yehuda itu adalah Israel yang pada saat Tuhan Yesus datang itu bagi kami ya. Nah, ini saya bahas ya Pak ya. Di dalam 10 suku itu yang di Samaria itu kerajaan Samaria itu sebab apa Pak? Ya gitu. Sebab dasar dibuang ke Babel itu karena Sulaiman itu telah berpaling kepada ilah-ilah daripada istri-istrinya. Ya, sedangkan Salomo itu putra Daud adalah seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Allahnya Israel Yud-Hu-Vave, sedangkan Salomo itu berpaling daripada ketentuan tradisi Daud sang ayah. Dia menyembah ilah-ilah daripada istrinya. Salomo atau Sulaiman kan mencari domba-domba yang terhilang. Nah, 10 suku Israel itu terhilang, Pak, sampai sekarang. Gitu loh, Pak. Saya datang mencari domba-domba yang terhilang dari sukuku, dari 10 suku Israel itu kemana sekarang setelah kejadian terbuang ke Babel, Pak. Oke, saya hargai jawaban Pak Samuel, tapi Pak Samuel jujur, Pak Samuel menjawab nggak apa yang kami tanyakan? Nah, makanya saya menjawab, saya berimankan Tuhan Yesus. Makanya ini kan bukan multiple choice, Pak. Loh, iya, makanya bukan. Bapak boleh menguraikan, tapi yang diuraikan itu sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan itu hadir dari kitab tertulis. Itu loh Pak, maksud saya. Maaf sekali kan saya bilang dulu. tadi. Saya mau jawab dulu Bang Ali. Begini. Ntar dulu dong, jangan diganggu dulu. Pak Samuel dulu. Tadi nggak mau jawab. Saya mau jawab karena udah ditanya ke Pak Samuel, maka saya jawab dulu sekarang. Pak Samuel dulu, ntar dulu. Pak Samuel dulu Pak. Yesus mengatakan pernyataan itu adalah perbandingan dari apa yang menjadi inti dan kebenaran sesembahan. Sebab di dalam wilayah keturunan Israel ada sesembahan di Bait Allah, itulah kerajaan yang satu. Bukan itu pertanyaannya Pak, terangkan. Iya, itu Pak tahu nggak siapa Imam Farisi pada saat Yesus datang itu siapa Imam Farisi Pak? Sekali diulang dulu pertanyaannya, dan yang kedua adalah mereka menyembah diam dulu Bang terangkan. Bang terangkan dengar dulu Bang Ali tanya nih, terangkan. Dengar dulu. Samuel dulu ya. Maaf minta waktu. Nanti Pak terangkan boleh berdialog dengan saya boleh. Kita bikin room sendiri nggak apa-apa. Boleh kita bikin room sendiri. Kalau lagi diterangkan teman saya Samuel, terlepaslah mungkin itu mungkin belum memuaskan. Samuel nggak membutuhkan Anda membantu dia loh. Jangan dipotong-potong dulu. Terangkan.
Tidak ada yang motong, Pak. Terangkan. Barusan dibiarkan menguraikan sampai tuntas dan berlama-lama. Memang nanti Anda juga akan saya terangkan yang Bapak ucap tadi ya. Oke, saya lanjut ya. Yesus Kristus mencari domba-domba yang hilang, itu maksudnya adalah pertanyaannya, Pak. Diulang dulu pertanyaannya, Ustaz Halif. Baik. Saya ulangi ya. Pertama, ini biar nggak salah paham lagi, mohon maaf ya buat kawan-kawan Kristen. Mengutip dari awal tadi sudah dibahas, Tuhannya Kristen adalah Yesus. Mengutip juga ketika ada tertulis di kitab Anda Yohanes 4:22 dikatakan, kata Yesus kepada wanita Samaria itu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kata Yesus nih, kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, ketika Yesus di situ menyembah, otomatis Yesus menyembah Tuhan. Tidak mungkin Yesus menyembah berhala. Pertanyaan saya, ya, siapakah yang disembah oleh Yesus? Kan gitu. Oke, saya lanjut ya Pak ya. Siapakah yang disembah oleh Yesus? Manusia Yesus pada saat itu memberi tauladan kepada kaum Israel, terutama juga kepada perempuan Samaria itu. Itu siapa, bukan Pak? Siapa yang disembah Yesus, Pak? Manusia Yesus menyembah Yehovah itu sebagai suri tauladan, Bapak. Kalau di dalam kami, itu siapa, Pak? Biar udah. Sebentar, cukup, Bapak kan bertanya, nggak boleh intervensi iman kami. Saya mengungkapkan bahwa pada saat manusia Yesus saat itu memberi suri tauladan untuk beribadah kepada Yehovah, hukum sesuai dengan Taurat Musa. Nah, saya jelaskan dulu, Bapak, dipahami dulu. Oke, saya lanjut ya. Ya, lanjut, Pak terangkan, nanti saya ulas juga. Kan gini, Pak Samaria itu Pak Samuel, adalah kerajaan. Bapak kan udah jawab. Bapak kan udah jawab. Yehovah kan udah dijawab. Nggak minta diterangkan kan tadi. Nah, sekarang Ustaz Alif. Bapak cuma ini multiple choice pilihan ganda ya, gitu, nggak boleh terangkan. Pertanyaannya Pak, nanti begitu. Ya, kembalikan lagi, silakan Ustaz Alif, udah dijawab. Multiple choice. Ustaz Alif silakan, udah dijawab. Ya, kalau saya dulu pernah sekolah, kalau berargumentasi berdialektika itu bukan multiple choice, Pak. Itu cuma soal beda. Bagi saya ya mohon maaf mungkin beda dengan Anda. Iya, boleh. Gimana? Boleh saya lanjut, Pak? Boleh saya lanjut? Belum ditanya, Pak. Belum ditanya. Gini, Pak. Bang Samuel. Yang lain udah cukup. Ustaz Alif silakan dilanjutkan. Ya, oke, baik, terima kasih. Ya, saya tidak membahas tentang multiple choice-nya, Pak. Tetapi ketika jawaban tidak menjawab dari apa yang ditanyakan, itu tetap tidak kena, walaupun dia menggunakan suatu narasi. Karena begini, ketika Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal, otomatis yang disembah oleh Yesus itu Tuhan, kan gitu. Nah, maka Yesus punya Tuhan. Tadi makanya saya tanya, siapa Tuhannya Yesus? Dan ini tidak salah ketika pertanyaan ini keluar, karena berdasarkan yang dilontarkan oleh ucapan Yesus itu sendiri. Begitu, Pak, sederhana saya. Iya, manusia Yesus menyembah Taurat Musa, Yehovah. Memang betul, itu pada saat dia menjadi manusia. Begitu, Pak, itu suri tauladan maksudnya. Ya, ini baru nyambung nih, Ustaz Alif. Kalau bagi kami beda dengan bagi teman-teman Muslim, beda persepsi kita, beda sudut pandang, udah jelas. Setuju, Pak. Agamamu adalah agamaku, itu beda. Argumentasi Anda sebentar, saya moderatorin. Saya rasa argumentasi Anda, Ustaz Alif setuju, silakan Ustaz Alif. Ya, betul. Ya, kalau memang Yesus menyembah Tuhannya yang ditembak oleh Musa selama di dunia, artinya makanya saya tidak salah ketika pertanyaan saya tadi, siapa Tuhannya Yesus? Berarti Yesus punya Tuhan, kan gitu. Nah, tidak salah. Bapak kan mungkin beda sudut pandang, Pak. Observation tuh beda bagi. Pak Amir, saya izin turun ya. Kita berbeda, bisa menerima nggak perbedaan? Perbedaan akidah nggak? Saya tunggu. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Amin. Siap. Saya tunggu nanti malam ya. Yesus Akbar. Terangkan. Rakum dirukum waliyatin. Enggak, saudara-saudara. Betul, Pak. Kalau Pak Samuel, ya, Pak Samuel jujur jawabannya dan seperti itu kita hargai, Pak. Kita tidak akan membantah. Ketika Bapak Samuel juga menyepakati bahwa Yesus itu punya Tuhan. Tapi seringkali kami tersudutkan oleh
tipikal pertanyaan multiple choice tanpa memberi kami ulasan, memberi kami waktu jeda ulasan, begitu loh Pak. Oke, kalau begitu itu harus di-framing seperti itu. Kalau begitu Pak Samuel, Anda tadi sudah mengakui bahwa Yesus itu menyembah begitu ya. Betul, manusia Yesus. Iya. Halo. Saya dulu Bang Alif ya. Dikit aja. Ntar dulu Pak, biar Pak Samuel aja dulu. Sedikit aja. Jadi gini, kalimat nanti kita bikin room sendiri, Pak. Silakan, nggak apa-apa, kita saling sharing, Pak. Pak Samuel nggak minta dibantu oleh Anda loh. Kalimat yang dibacakan oleh Alif tadi itu bukan konotasinya menjelaskan keputusan bahwa lagi sedang mengajarkan Yesus menyembah, bukan. Tetapi itu penekanan kunci katanya adalah mengenal. Nggak nyambung, nggak nyambung. Ya, makanya saya ambil alih kembali. Kalau orang Samaria disebut, kamu menyembah yang tidak kamu kenal, dan kami menyembah yang kami kenal. Udah Pak. Kata itu bukan topiknya. Itu bukan topiknya. Jadi sekarang pertanyaannya, itu bukan topiknya. Bukan topiknya. Apakah Islam menyembah yang mereka Belajar dulu Pak, tuangkan. Pak terangkan diam dulu atasnya. Kalian tolong diam dulu ya. Hormati dong Pak Samuel dulu gitu. Kalian step dulu ya. Enak ya. Ini kalian step dulu ya. Ini Pak Alif sama Pak Samuel gitu loh. Kemarin kan saya sudah terangkan. Ini kenapa sih? Kata kamu itu mengacu kepada story maker ini diam dulu. Story maker diam. Udah. Kata kami itu diam mengacu dulu, kepada diam. Diam dulu. Karena kami itu urus kecil. Jadi begini orang-orang ya. Udah diam. Kayaknya terstruktur masif ini loh, terstruktur masif. Ada pertama kau ngerti bahasa Indonesia. Kira-kira ini kepala organisasinya siapa orang-orang ini ya? Diam. Siapa maksudnya? Nggak ngerti. Ini diam 3 dulu, orang. Udah diam. Ini ngomong diam apa? Diam. Ini room saya. Kalau nggak suka keluar. Siapa nih yang ngomong diam? Kalau nggak suka keluar, udah diam. Yang ngomong diam siapa? Saya ngomong diam. Tak serahin moderator dia, tak serahin moderator. Yang saya moderator. Diam. Makanya yang adalah Amir. Sebut nama dia untuk jadi moderator. Jadi semua diatur dia. Biar udah diam. Itu udah diam. Yuk silakan Pak Samuel. Kita beri kesempatan kepada Pak Samuel dan juga Ustadz Alif. Baik, sebelum ke Pak Samuel, mungkin nanti ada kesempatan Pak Story ya. Tapi gini, ini maaf Pak Story mau masuk. Sebenarnya Pak Story itu kemarin itu sudah dibantah oleh kedua pendeta yang hadir di atas. Nah, barusan Pak Samuel sudah menjelaskan. Saya harap sih Pak Story jangan menjelaskan lagi. Nanti malah bukan kami yang diskusi Pak, tapi malah Pak Story yang diskusi dengan Pak Samuel. Bukan gitu Bang Ali. Kamu bawa kata pendeta. Saya bingung. Pendeta mana yang menerangkan seperti itu? Loh, jangan sebentar, jangan framing atau asumsi. Itu nggak baik tahu. Tuh kan. Di roomnya Pak Amir juga. Pak pendeta Katolik kemarin siapa Pak Amir? Makanan sehat rohani itu? Pak ini siapa itu? Pendeta. Makanan rohani. Makanan rohani. Saya mohon teruskan Ustadz Alif sama Pak Samuel dulu. Yang lain tolong mulutnya dijaga dulu lah ya. Nah ya udah. Ini kambing kayak ini susah sih. Diam dulu ya, susah nggak apa-apa. Yang penting kalau susah turun dulu Pak. Bahasanya. Kalau susah turun dulu. Kalau susah turun dulu. Tadi makasih jawab. Ya udah, silakan aja Ustadz Alif, Ustadz Alif sama Bapak Samuel silakan dilanjut dulu. Yuk silakan. Kok kami yang nggak sopan santun abang naik tiba-tiba? Udahlah juga Muslim juga nggak usah disangka Bang. Saya disebut moderator. Udah. Yuk silakan. Ini kamu itu. Udah. Oke. Udah. Jangan merasa hebat begitu lah. Kalau bicara santai, santun. Enggak santai. Udah diam. Enggak santai. Udah jangan teriak-teriak kayak kambing gitu lah. Udah saya juga mau closing aja. Ini kan dari saya diskusi dengan Pak Samuel juga.
kebetulan tidak perlu panjang lebar karena kami tidak muter-muter dan selesai pembahasan. Karena begini, saya sudah jawab tuh Ali. Kenapa pertanyaan Pak, saya lagi ngomong sama Pak Samuel. Tolong Bapak diam dulu ya. Ini orang sih kenapa sih gatal siapa yang iya. Bukan Ali. Dan kali kalau kamu bertanya, biarkan orang itu menjawab, membaca dulu. Iya, ya udah. Diam. Dan sehingga seakan-akan itu kata Yesus. Huruf kami itu huruf ini orang. Bang Story kan ada dua bangsa. Ada yang kami jauh satu Bang Story. Kan tua bangsa udah nih. Masih mau ngomong lo ya. Bang Story. Kan ada tua Ah. bangsa. Ada yang kami suka satu. Masih mau ngomong lo ya. Masih mau ngomong. nggak punya Masih mau bisa ngomong. jawab, diam aja. Gini lah buat otak dua bangsa. Kan diam dulu. Udah. Jadi kalau gitu izin berarti saya sudah diskusinya. Pak Story ini sedang ingin membantah Pak Samuel. Saya sudah cuci tangan, silakan lanjut. Itu yang saya suka kamu itu Alif dari tadi. Kenapa ini kamu yang ngomong? Apa? Ini Ustaz Alif yang ngomong sama Samuel, kenapa ada yang ribet? Saya disuruh kok. Gimana sih Disuruh kamu? apa? Suruh apa? Loh, Disuruh makanya apa? kok- Angkat air. Ya udah angkat air sono, biar dia cukup. Diperhatikan kalau bicara. Diam gitu dong. Jangan sesuatu gitu. Santai Ya kali. udah diam. Kalau sudah tua, makin Kalau punya moderatornya bilang diem, itu diem, gitu loh. Makanya Paham nggak sih? santai. Paham nggak? Saya bilang, Maklum lah Bang Hendy. Kalau udah tua bangka tuh ini apa Kalau namanya? kalau Nyanyok. moderatornya bilang diem, udah diem, jangan diterusin, gitu loh. Ayo Oke, silakan Alif, Pak saya Ustaz. jawab ya. Udah diem, kau. Udah saya Ustaz Alif. ngomong nggak? Enggak, udah. Sekarang saya yang nyuruh lah. Ustaz Talib silakan sama Pak Samuel, silakan dilanjut. Ustaz Talib silakan. Boleh saya lanjut Pak Ustadz, boleh saya lanjut. Silakan Pak Samuel, silakan Pak Samuel. Saya terus Samuel nih. Ustadz tadi kan Pak Samuel, silakan Pak Samuel. Daftar pengumuman. Makanya kalau punya kuping itu Pak dipakai, Pak. Kuping dipakai. Bagi yang muslim untuk daerah Jakarta dan sekitarnya untuk waktunya sholat maghrib. saya lanjut ya. Ya, Maaf. lanjut. Pak Ustadz tadi bilang siapa Tuhannya Yesus. Pada saat itu manusia Yesus. Baik, saya lanjut. Bahkan bukan begitu saja Pak Ustadz. Manusia Yesus saat itu juga berdoa di Taman Getsemani sampai keringatnya seperti butir-butir darah. Berdoa dia kepada Yusuf sebagai suri tauladan, gitu loh Pak. Kalau bisa cawan ini biarlah berlalu. Ada kan? Ya, kita semua punya Alkitab lah. Kita semua orang berilmu ya Pak ya. Juga saudara muslim diwajibkan membaca Alkitab. Paham ya? Oke, saya lanjut. Nah, ini pertanyaan saya seperti ini kepada kita semua di sini. Kita paham ya bahwa imam di dalam adat tradisi Yahudi adalah dari suku Lewi. Dan suku Lewi ini suku khusus, suku para imam. Diambil keturunannya dari para ayah mereka, patrilineal. Sedangkan ke-11 suku, saya ulang ya, dari garis keturunan ibu juga Maria. Yesus. Oke, saya lanjut. Saya kembali ke topik. Kenapa kok zaman pada saat itu Yesus Kristus marah di bait Allah kepada orang Farisi? Siapakah mereka para orang Farisi Saduki saat itu? Jelas mereka bukan dari suku Lewi. Mereka orang Hasidim. Siapakah orang Hasidim itu? Orang Hasidim itu orang dari suku Antah Berantah. Bisa dari suku mana aja. Nah, di sini sudah jelas. Mereka melanggar ketentuan Taurat Musa. Sebab yang boleh melayani di bait Allah, melayani para imam tersebut di dalam bait Allah adalah dari ketentuan Taurat Musa adalah harus dari suku Lewi. Di sini sudah sangat jelas sekali menyalahi aturan Taurat mereka itu ya, paham ya Pak? Oke. Baik, mungkin saya sangat senang dengan Bapak ngobrol dan mungkin saya terakhir nanti ke yang lain ya Pak ya. Cuman saya sudahi karena berbagi juga. Intinya begini, tadi pernyataan dari Pak Samuel juga bahwa ketika mengutip di ayat itu maka jelas Yesus yang sebagai manusia menyembah Tuhan yang diajarkan juga oleh Musa atau yang ada di kitab Taurat, kan gitu ya. Dia menjalankan seperti itu. Nah, sebagaimana Tuhan yang disembah oleh Musa, kan gitu. Dan itulah juga yang diajarkan oleh Yesus.
Bahkan ketika dia dicobai iblis pun di Matius 4 tetap dia perintahkan kan bahwa sebab sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Itu pernyataan Yesus, dan Bapak pun masih sepakat sampai di sini. Yesus sebagai kemanusiaannya dia punya Tuhan. Tuhannya adalah sebagaimana Tuhan yang disembah oleh Musa di kitab Torah. Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya nanti kasih ke yang lain atas obrolan baik ini. 30 detik bisa Pak, 30 detik saja. Ya, nggak apa-apa. Nah, habis ini silakan Bapak. Yang penting kita sudahi. Maksudnya dari saya cukupkan, saya kasih ke yang lain. Oke. Pak, story Bapak, kabur Pak karena nggak sependapat dengan Bapak. Kalau boleh saya bilang statement Bapak itu hanya dari Bapak sepenggal daripada ayat, memang betul. Kita juga harus paham, ada ayat berkata, aku dari Bapa dan aku dan Bapa adalah satu, ya kan? Yesus Kristus dibaptis, di saat itu langit terbelah, Allah menyatakan inilah anak yang kukasihi. Ada juga ayat, beritakanlah Injil seluruh dunia, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu kita harus ada korelasinya Pak, nggak bisa langsung di-cut by ayat itu saja Pak. Kalau kami itu mengulas sampai totalitas Pak, sampai akhir kalau kami. Nah itu boleh itu Pak nanti. Tadi kan kita bahas tentang kemanusiaan Yesus kan gitu. Nah itu nanti tema berikutnya mungkin ketika mengutip aku dan Bapa adalah satu, aku di dalam Bapa dan seterusnya, itu nanti konteksnya bahasan lanjutan. Jadi, tapi saya hargai Bapak atas penjelasannya, terima kasih karena di sini banyak saudara saya juga yang lain. Mungkin saya kasihkan ke yang lain Pak ya. Silakan Pak. Ustadz Alif tetap anu ya, standby ya Ustadz Alif ya. Saya standby, saya nyimak. Oke, siap. Thank you. Yuk Bang Andi. Iya. Bang Andi silakan Bang Andi. Pamegai deng. Pak Samuel, menurut Anda kemanusiaan Yesus itu ciptaan atau bukan, Bang? Pak Samuel. Itu kan usul ke dalam dunia. Sekarang makhluk apa yang paling mulia di dunia ini? Saya nggak nanya itu, Pak. Saya nggak nanya mulia apa tidak. Yesus nusul di dalam wujud manusia. Sebab dia begitu kasihnya, begitu besar kasih Allah ke dalam dunia, sehingga dia nusul dalam wujud manusia. Gitu loh Pak. Karena pertanyaan saya Pak, izin Pak Samuel, kemanusiaan Yesus itu ciptaan atau bukan? Ya jelas bukan loh Pak. Hah? Siapa yang bisa menciptakan firman? Bapak pertanyaannya, gini sebentar, Bapak pertanyaan salah Pak. Bapak membuat pertanyaan sesuai dengan dengan sudut pandang Bapak, nggak bisa Bapak. Oke, pertanyaan saya salah ya Pak ya. Anda dari tadi, sudut pandang Bapak gitu loh ya. Anda tadi mengatakan sama Ustadz Alif, dia itu sebagai kemanusiaannya yang berdoa. Kan ya. Anda yang ngomong kemanusiaannya, makanya saya tanya. Betul. Apakah kemanusiaan yang berdoa ini ciptaan atau tidak? Daging maksud Bapak. Bapak bertanya ini. Ya manusia itu fisik, Pak, ada fisiknya, Pak. Oke, saya jawab ya Bapak. Silakan Kalau Bapak. di dalam pengertian kami, manusia adalah sesuai dengan, kalau dalam sudut pandang mula-mula manusia diciptakan oleh siapa Pak? Dari Jangan Adam. tanya balik Pak, langsung jawab aja. Dari Adam betul Bapak. Iya. Ya, oke. Jadi boleh saya urai ya Bapak. Yesus datang ke dunia ini. Saya nggak nanya itu loh. Bapak berarti menyudutkan kami dengan pertanyaan multiple choice. Ya apa tidak, selesai gitu loh. Itu nggak bisa, kalau saya nggak bisa berdiskusi dengan orang seperti tipikal pertanyaan itu Pak, mohon maaf. Berdasarkan begini Pak Samuel, izin ya Bapak ya. Berdasarkan argumentasi Pak Samuel dengan Ustaz Alif bahwa kemanusiaan Yesus itu berdoa, kan begitu. Saya dengar loh, saya pendengar yang baik. Makanya saya tanya, kemanusiaan Yesus ini yang berbentuk fisik ini, yang bertumbuh kembang mulai dari bayi sampai dewasa, itu ciptaan atau bukan? Saya jawab boleh ya Pak ya? Kalau Bapak tanya manusia itu ciptaan apa bukan? Manusia jelas ciptaan daripada Adam. Kalau dari kami, manusia diciptakan dari tanah liat di dalam kepercayaan kami. Saya nggak nanya dari mana, Pak. Nggak nyambung, Pak. Tuh. Manusia memang diciptakan, Pak. Saya nggak nanya dari mana Yesus diciptakan. Saya begini. Bapak berarti menunjukkan saya dengan sudut pandang Bapak. Enggak, dengan Pak Samuel gini ya. Pak Samuel, gini Pak Samuel, gini. Itu yang saya kurang suka. Pak Samuel gini, sebentar saya tangain ya Pak Samuel. Jadi yang jelas Bapak boleh menjawab menggunakan narasi boleh, tetapi yang pertama itu harus dijawab dulu nih. Contoh, bisa atau tidak bisa. Lah itu baru dinarasikan itu boleh, cuman narasinya harus pas juga ya, jangan terlalu panjang juga gitu.
Boleh. Terima kasih. Ayo, terima kasih. Tapi Bapak ini- lanjut. Pak Edi. Diulang ya, Host, diulang nih. Izin dulu. Diulang Izin ya. dulu mau sholat dulu. Diulang Izin dulu, ya. host. Jadi Siap. Host. Silakan sholat. Host. Ya, silakan Ya, sholat. mau sholat dulu, izin dulu ya, mau sholat Siap. dulu. Oke. Terangkan mau sholat ini dulu. pelecehan ini sejak. Silakan Oke, aja. oke. Silakan, Nggak usah silakan. pamit gitu. Jadi berdasarkan argumentasi Pak Samuel, kemanusiaan Yesus itu berdoa. Arti Yesus ini ada unsur kemanusiaannya. Kalau berbicara tentang unsur kemanusiaan itu fisiknya. Fisiknya ini bertumbuh kembang mulai dari bayi sampai dewasa. Pertanyaannya, kemanusiaan yang ada fisiknya ini yang beraktivitas sebagaimana manusia itu ciptaan atau bukan? Dijawab dulu ciptaan atau bukan baru kasih penjelasan. Monggo. Oke. Fisik, bicara fisik, ya tentu kita Pak diciptakan Bapak. Fisik toh, fisik manusia toh, tubuh toh. Ya diciptakan toh, kan sudah jelas. Ya, oke. Baik. Iya, tubuhnya toh. Tapi tidak lepas oke, tubuhnya. daripada juga sisi keilahiannya Yesus. Karena dia adalah firman dan roh, begitu loh Pak. Saya nggak nanya itu, Pak. Tubuhnya dulu, Pak. Loh iya, tubuhnya memang ciptaan, tubuh manusia. Oke, udah terjawab ciptaan. Ya. Baik, baik. Tubuh manusia dari ciptaan. Ya. Kenapa Oke. Pak? Oke. Gantian Selanjutnya, tanya Pak. boleh Pak? Gantian tanya Pak. Ntar dulu, Pak. Selanjutnya, siapakah yang menciptakan tubuhnya Yesus? Silakan. Loh gantian dong, Bapak nanya satu-satu Pak. Iya. Iya, Bapak tadi katanya mau menjawab. Giliran tersudut mau jatahnya balik. Ntar dulu, belum sekelar kok urusannya. Bapak nanya manusia, saya bilang ya sekarang gantian Bapak malah nanya lagi bagaimana? Iya kira Iya, siapa yang menciptakan manusia Yesus ini? manusia kan diciptakan oleh kalau di Siapa? dalam kami Allah Bapa. Iya, Manusia Allah diciptakan Bapa. oleh Allah Bapa di dalam kami sudut pandang kekristenan. Ya kami, udah Bapak. jelas mudah sekali kok itu. Sekarang saya tanya sama Bapak boleh? Apa? Nah, oke, menurut Bapak oke ya. Manusia tuh seharusnya beribadah, bersujud kepada siapa? Gitu loh saya tanya. Kalau dalam Islam ya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada aku. Tuhannya Simpel kan Bapak. Bang Ya, Samuel? Tuhannya Bapak apakah sama Tuhan negeri Mekah dengan Jatuh Vape? Monggo saya Oke, jelaskan. saya jawab. Ya. Cuma ada satu pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Simpel kan Bang Samuel? Sama nggak sama Jatuh Vape? Sama, Pak. Oke, baik. Kami di Muslim tidak akan pernah menyamakan apapun dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu nama pribadi Sang Pencipta. Ya maksudnya konotasinya Simpel kan Bang Samuel? Tuhan Abraham, Ishak, Yakub dan Nabi Muhammad adalah sama. menurut Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yang Anda sebut tadi itu Tuhannya yang mereka sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, baik. Nah, surga Abraham. Gantian lah tanya Bang Samuel. Bang Samuel kan udah gantian. Gantian Bang Hendi lah. Biar. Bang Hendi tanya Bang Hendi. Biar Iya. dulu, biar beliau tanya dulu, biar beliau sekiranya bisa puas gitu ya. Silakan Bang Samuel. Ayo. Jelas dari menurut Bapak siapa ini? Mohon maaf, Bapak Hendri ya. Tatang Andi, Sutaraman, Andi. Pak. Tatang Bapak Sutaraman. Andi. Berarti sama di dalam penamaannya sebutannya adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam sudut pandang akidah saudaraku muslim ya. Oke, tapi esensinya sama sebagaimana yang tadi diucapkan. Udah saya rasa Oke. udah cukup. Oke, cukup. Gantian Pak ya, gini. Terima kasih. Ntar Pak. dulu Pak Samuel, belum kelar urusannya. Ya. Kalau Yesus itu ciptaan, kalau fisik Yesus itu ciptaan, apakah rohnya Yesus juga ciptaan? Ya nggak bisa. Roh daripada Allah, Pak. Daripada Allah Bapa. Saya ulang pertanyaannya, Pak. Kalau fisiknya ciptaan, apakah rohnya juga ciptaan? Roh bukan cipta, memang roh Allah itu adalah dari Allah. Oke. Dari Allah Roh Bapa. kalau bukan roh ciptaan dalam rohnya Yesus, apakah rohnya Yesus sama dengan rohnya ibunya? Bapak paham bahwa manusia adalah Putar lagi. Ya, enggak. Memang saya jelaskan dulu sebelum saya jawab. Sama atau tidak? Dijawab dulu baru dinarasikan, Pak. Dijawab dulu baru narasi boleh. Bang Samuel seperti kami Bang Samuel. Kalau ditanya simpel, nggak muter sana muter sini. Coba kayak kami itu, simpel jawabannya. Oke. Ya udah. Gini ya Pak, kami Kristen ada terdiri dari berbagai denom. Saya nggak nanya denom, Pak. Nah, jangan sampai nanti jawaban saya nanti menyakiti perasaan denom daripada yang Ya lain. harus berani Pak bertanggung jawab. Kalau benar Oke. katakan benar gitu.
Oke. Apakah roh Yesus itu ciptaan atau tidak? Anda menjawab tidak. Tidak. Oke. Apakah roh Bunda Maria ciptaan? Ya tidak, roh kan sudah ada sejak lahir, Pak. Itu kan namanya karya. Apakah roh Anda ciptaan? Ya tidak, udah ada sejak dulu. Oke, baik. Apakah roh Anda pencipta? Beda lah Pak, roh manusia dengan roh kudus daripada Allah Bapa beda. Oke, baik. Apakah roh Yesus itu pencipta? Cukup Pak, 3 pertanyaan. Tiga. Anda nggak jawab kok. Loh, Bapak tanya 3, saya nanya 3. Adil kan? Anda nggak jawab tadi. Loh, Bapak sudah nanya 3, saya nanya 3 kan adil kan? nanya. Pak, begini ya. Saya nggak nanya lagi Anda deh. Saya kuliahi aja dulu deh. Saya kuliahi aja deh ya. Bapak nanya 3, kami jawab 3, Bapak jawab 3, saya jawab 3. Yesua Amasia itu yang dikandung Bunda Maria itu adalah atas kehendak Bapa yang ada di surga, memberitahukan Gabriel untuk mendatangi Bunda Maria. Bunda Maria menjawab, bagaimana mungkin aku bisa hamil? Aku ini wanita suci. Jadi sang pencipta ini memilih wanita yang paling solehah yang ada di muka bumi, yaitu Bunda Maria. Untuk apa? Untuk mengandung Yesua Amasia, nanti lahir di muka bumi sebagai utusan wakil Tuhan di muka bumi untuk mengajarkan domba yang hilang di Israel. Makanya di dalam Yesus itu adalah ciptaan, baik fisiknya maupun rohnya. Rohnya Yesus bukan roh Tuhan itu sendiri, tapi roh dari Tuhan. Tuhan memberikan roh kepada Yesus supaya Yesus hidup seperti kita ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sang pencipta memberikan kita roh agar roh ini bisa menghidupkan fisik kita agar bisa beraktivitas. Begitu juga Yesus kan begitu. Jawaban saya sama kan? Oke, kalau begitu sama. Pemberian. Kalau sama artinya jawabannya itu diberikan. Oke, diberikan. Baik, kalau begitu Yesus itu bukan Tuhan, karena segala sesuatu di dalam diri Yesus ada asalnya, yaitu berasal dari Sang Pencipta. Silakan Bapak, itu kan sudut pandang Bapak. Lo kok tadi udah setuju? Nggak setuju lagi. Roh itu pemberian, Bapak. Udah setuju nggak setuju lagi? Lo silakan. Lo nggak bisa, Bapak nggak bisa memaksakan sudut pandang Bapak agar saya setuju dengan menyembah Tuhannya Bapak, nggak bisa Pak. Bukan gitu. Gini Bang Samuel. Jadi Bang Handi tadi sedang mencoba mengulik bahwasanya Yesus bukan Tuhan dengan cara pertanyaan-pertanyaan yang bersifat logika gitu loh. Ya. Jadi apakah masuk akal? Yesus itu kan tercipta, ya siapa yang menciptakan? Nah itu loh, salah satunya begitu Pak Samuel. Jadi bukan soal keimanan ya di sini, tapi dasar daripada keimanan. Lanjut, silakan. Pak Samuel. Ya. Ya kenapa? Gini Pak Samuel. Pak Samuel, berarti rohnya Yesus sama rohnya manusia itu sama ya Pak Samuel? Roh daripada Yesus Kristus itulah adalah roh ilahi pemberian. Siap Ustaz Talib. Iya, pertanyaannya sama atau enggak rohnya manusia biasa dengan rohnya Yesus itu sama atau beda? Oke, saya bertanya kembali. Manusia ada roh sendiri atau roh insani? Dan juga ada roh daripada keilahian kodrati di dalam kami dibilang oleh adalah Roh Kudus. Bapak Pak pernah tahu orang kerasukan roh, tahu kan? Manusia ke sana, sih kalau nggak ada. Pak dijawab dulu aja Pak. Dijawab dulu. Masalahnya asem Pak aja. Dijawab dulu aja Pak. Orang kerasukan itu kan udah punya roh insani toh Bapak. Dia kerasukan roh kan, ada kan? Pernah terjadi. Kalau di dalam Islam itu nggak ada roh yang bisa memasuki Pak. Nggak ada roh. Yang ada itu jin. Itu beda nanti bahasanya, panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume nanti. Oke, ya kan? Beda persepsi nggak Bapak ya? Ya, jadi nggak usah ke arah situ. Jadi gini. Ya. Dilanjutkan pertanyaannya tadi, siapa yang tanya tadi? Penghuni surga ya? Iya. Ya oke, ditanyakan terus kemudian dijawab, interaktif aja, nggak ada masalah Pak Samuel. Yang jelas di sini, yang jelas segini Pak Samuel. Ya. Di sini itu semuanya boleh tanya, bebas bertanya apapun, bagaimanapun pertanyaannya boleh. Yang tidak boleh adalah menghina, gitu ya. Menghujat. Juga kalau misalkan ada jawaban saya yang merasa tersinggung, mohon maaf, saya tidak ada maksud. Iya. Siap Pak, lanjut kan, Pak. Saya tengahi Pak Samuel, gitu ya. Saya pastikan nggak ada yang menghujat di sini Pak Samuel. Oke? Oke, yuk silakan lanjut teman-teman Muslim yang lain, yuk. Apa tadi yang mau ditanyakan, saudara? Penghuni surga, diulangi lagi.
Apakah roh manusia dan roh Yesus itu beda atau sama? Ya jelas beda lah. Roh Yesus kan daripada Allah kalau menurut sudut pandang agama kepercayaan kami. Kalau roh manusia dari? Roh manusia kan roh insani, bukan ilahi. Kodratnya ada beda kan? Ada sendiri tiba-tiba ada roh gitu, nggak ada yang ngasih. Ya beda kan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26. Kami berdasarkan legal standing kami adalah Alkitab. Perjanjian lama bagi saya adalah sejarah. Perjanjian baru yang harus kami imani menurut saya. Begitu. Ya berarti berarti roh manusia itu bukan dari Tuhan, tapi datang sendiri gitu, tiba-tiba ada di dalam tubuh manusia gitu. Itu kan menurut analogi Anda udah dijelaskan tadi. Ya kan Bapak bilang tadi kan insani, berarti kan datang sendiri. Roh insani juga diberikan oleh Yang Maha. Diberikan oleh Kejadian 1 ayat 26. Enggak diberikan, jadi roh manusia itu diberikan oleh oleh Allah yang kami berarti roh Yesus dengan roh manusia itu sama, diberikan oleh Tuhan. Iya, oleh Tuhan di dalam kepercayaan kami. Iya kan? Ya. Kenapa bisa Yesus tiba-tiba jadi Tuhan, manusia nggak jadi Tuhan? Padahal sama-sama diberikan roh oleh Tuhan. Apakah Yesus minta disembah? Nggak ada kan? Sembahlah aku Kenapa abang sembah? Loh. Kami mengikuti jejak tauladan suri tauladan Yesus, Bapak. Bukan, Paulus Pak, Paulus Pak. Nah, Bukan Yesus Pak. Kembali ke Paulus lagi. Mas yang di sini dengan rasa hormat saya, Mas ini makanya harus belajar sejarah dulu, Mas. Iya, oke. Oke, lanjut, silakan. Katolik itu kita satu dogma, satu doktrin. Sebentar. Penghuni surga udah selesai apa belum pertanyaannya? Kalau mengenai spesifik Rasul Paulus itu tanyakan kepada saudara kita Katolik. Sebentar, Pak Samuel sebentar. Penghuni surga udah selesai apa belum pertanyaannya? Belum dijawab tadi Bang. Kan saya bilang kan tadi manusia roh diberikan oleh Tuhan, Yesus diberikan roh oleh Tuhan. Pertanyaannya kenapa manusia tidak jadi Tuhan dan Yesus jadi Tuhan? Nggak ada yang disebut hamba akulah Tuhan, mana ada Yesus suruh gitu, nggak ada. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Kami Yesus itu Tuhan. Saya dukung Bapak, Yesus itu Tuhan Pak. Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus betul. Tadi katanya bukan. Dia tidak meminta, tapi kami memanggil my Lord. Tapi disembah gitu Tapi Yesus dibuat jadi Tuhan ya Pak ya, oleh Allah Bapa ya Pak. Jadi Pak, secara logikanya manusia menuhankan Tuhan gitu Bang. Ya itu kan sudut pandang Anda. Nah, itu iya, Yesus kan menurut Bapak kan bukan Tuhan. Kenapa tiba-tiba dijadikan Tuhan? Berarti kan manusia dijadikan Tuhan. Ya, itu kan karya besar keilahian Allah Bapa. Betul Pak, setuju saya Pak. Itu kita nggak bisa memperkecil sesuai dengan analogi kamu. Manusia analoginya terbatas. Bang Adriansyah. Oke, siap. Salah naik saya tiba-tiba main naik aja ternyata ini akun ini yang saya pakai. Gak ada masalah Bang. Oke Pak Samuel, kalau saya setuju kalau Bapak mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan, karena memang Yesus itu dibuat jadi Tuhan Pak. Iya, nggak apa-apa. Oleh manusia. Mau dibilang dibuat atau difotokopi terserah Bapak kami. Oh enggak Pak, jangan ngomong begitu dong Pak, karena itu ada di kitab Bapak. Bapak setuju tidak kalau Yesus itu Tuhan buatan Pak? Tuhan Yesus bagi kami, Tuhan adalah kita menyembah Dia bukan dalam rasa ruku, sembah sujud gitu, nggak ada minta disembah. Jadi ini nih Pak ya, kalau Bapak berarti Bapak sudah sering baca kitab Kejadian sampai Wahyu? Ya, kalau saya ingat akan saya jawab. Oke, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus. Saya ulangi lagi, Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, teruskan Pak. Udah itu aja Pak, itu Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Oke ya. Jadi, oke, ya saya mau tanya Pak Samuel Ardiansyah nih. Ya. Ke Pak Samuel, saya mau tanya nih ya, Pak Samuel. Ini kita Alkitabiah ya. Kalau teman-teman yang lain tadi uji logika atau thought eksperimen ya kan. Kalau saya Alkitabiah aja, Pak Samuel. Iya, kenapa? Alkitab yang Bapak gunakan berbahasa apa?
Indonesia jelas. Dasar daripada bahasa Indonesia itu apa? Ya, Indonesia, Pak. Bapak maksudnya Iya, apa? iya, dasar daripada bahasa Indonesia itu apa? Dasar Alkitab ya Indonesia. Maksudnya Bapak Enggak, maksudnya dasar daripada bahasa Indonesia itu loh, dasarnya itu apa? dasar Alkitab. Dasar bahasa Indonesia, Pak. Aduh. Enggak, saya enggak paham. Maaf, apa tuh? Enggak paham pertanyaan. Aduh, Alkitab kan menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Dasar daripada bahasa Indonesia, semua manusia di Indonesia ini berdasarkan bahasa yang sudah disetujui oleh negara. Itu berupa apa? Dari bahasa Latin. Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Pak. Saya jawab lagi. Oh, rujukannya KBBI. Ya itu pasti nggak mungkin kan KBBI yang nyontek Alkitab dalam berbahasa Indonesia, kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Oke, sekarang saya tanya sekarang. Di Yohanes 17 ayat 3 dicerangkan bahwasanya inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saya mau tanya sekarang, ada berapa oknum di situ, Pak? Yesus mengenai ya Yesus memberi tauladan, sembahlah Tuhan. Ya Tuhan. Bukan. Pertanyaan saya, ada berapa oknum, Pak? Pertanyaan saya dijawab dulu berapa oknum, kemudian silahkan terangkan, boleh. Silahkan jabarkan, tapi jawab dulu berapa oknum gitu. Saya jawab menurut sudut pandang Bapak ya. Oke. Loh, bukan sudut pandang saya, sudut pandang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku di Indonesia ini. Dua pribadi kalau bagi saya, bukan oknum. Dia tidak terpisah. Oke, saya rubah ya. Ada berapa entitas di situ? 2 atau 1? Ada 3, tetapi ada di dalam satu entitas. Sebentar. Di situ tulisannya satu-satunya Allah yang benar. Saya ulang lagi. Satu-satunya Allah. Satu-satu itu artinya apa, Pak? Satu-satunya itu apakah salah satu atau salah 2 atau salah 3, Pak? Ya jelas kepada Allah yang benar ya, sesuai dengan konteks, Pak. Pertanyaan saya, satu-satunya itu maknanya apa? Apakah 3 jadi 1, 2 jadi 1, atau hanya 1 gitu loh? Ya, sebagai yang saya jawab pertama, Yesus memberi suri tauladan untuk menyembah Tuhan yang Esa kepada kaum Israel. Satunya tuh artinya 2. Ya, Satu-satunya artinya 2. Anggap ada 2 deh. Yang Yesus ini beda, itu kepada Allah menurut Bapak. Oke. Enggak. Satu-satunya itu artinya apa? Nggak bisa. Saya nggak bisa begitu cara. Gini Pak Samuel. Di situ tadi enggak multiple choice, ini enggak. Saya mau tanya, silakan jabarkan. Arti daripada satu-satunya itu apa? Itu loh. Silakan dijabarkan. Only one. Berarti hanya satu. Oke. Kemudian dengan konotasi yang Bapak tanyakan. Oke. Kita nggak bahas iman loh ya ini. Ini nggak bahas iman loh ya. Lanjut. Oke. Satu-satunya berarti hanya satu. Terus koma, dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang telah engkau utus, itu berarti ada berapa entitas di situ? Sebentar, Pak. Itu namanya yang Bapak baca. Yohanes 17:3. Yohanes 17:3. Perikop dari pertamanya apa itu, Pak? Silakan dibaca. Ini saya sedang di luar lagi, di rumah teman, nggak bawa Bible ini. Ya, silakan dibaca. Nggak bawa Bible. Bapak bacakan bisa, Pak. Mohon maaf. Oh, saya hanya hafal ayatnya sih, cuman saya nggak hafal perikopnya. Cuman yang jelas silakan dibaca kalau Bapak hafal. Oh, susah. Kalau begitu harus dari perikop dari awal. Kalau kami begitu, Pak, nggak bisa ngambil mencomot sepenggal ayat terus kami. Perikopnya itu Yesus itu doa Yesus kepada murid-muridnya. Udah. Nah, inilah yang menjadi perbedaan persepsi ya. Karena kalau setahu saya di kitab suci saudaraku Muslim itu kan sepenggal ayat beda atas beda bawah gitu ya. Kalau mohon maaf ini kalau salah ya. Kalau di kami nggak gitu, Pak. Kita harus membaca judul perikop ayat pertama sampai terakhir, bahkan di bawahnya tertulis korelasinya dengan ganti aja, Pak. Oke, jangan panjang-panjang. Ya gimana? Pardi, ganti aja pertanyaannya. Coba jelaskan kejadian sampai Wahyu, nggak apa-apa.
Oh. Ya kalau yang aku jelaskan aja. Ini Pak Samuel gini ya, gini Pak Samuel, kita diskusi santai kan. Meskipun Pak Samuel itu saya tidak dengerin ya. Saya tidak menyalahkan Pak Samuel meskipun jawaban Pak Samuel menurut saya salah, tapi saya nggak akan menyalahkan, paham ya? Iya. Terus? Ya oke. Dengerin lagi ya. Di situ diterangkan bahwasanya inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oke? Ini satu-satunya itu tadi Bapak saya tanya artinya apa? Only one, berarti cukup satu kan? Ya. Kemudian ada tanda baca koma. Kemudian ada kalimat diksi dan. Setelah dan, kemudian mengenal Yesus Kristus sebagai yang telah engkau utus. Nah, di ayat tersebut ada berapa entitas? Sebutkan. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Kepada bangsa Israel kan? Oi, itu kepada murid-muridnya. Iya, murid-muridnya kan orang Yahudi Israel kan. Saya nggak tanya kepada siapanya, saya tanya itu ada berapa entitas? Bukan kepada kami di luar Israel. Ya udah. Ada berapa entitas sudah? Iya, makanya pertanyaan itu. Bang Ardi, izin Bang Ardi. Iya, itu. Siap. Mati balik. Gini. Aduh. Itu antara Tadi, bentar Pak Samuel. Menurut Pak Samuel. Pak Samuel izin. Menurut Pak Ardi, menurut Pak Samuel, ini bukan urusan saya. Saya bukan muridnya Yesus. Jadi ini saya nggak mau bahas. Gitu. Gitu. Ya kalau gitu selesai dong berarti ayatnya. Ayo. Loh, jadi ini bingung. Jadi ini data bukan untuk Kristen tapi untuk Israel. Nah, betul. Ya betul kan, itu kepada Ya orang udah, skip. Jangan dipakai lagi nih Pak ya. Hapus. Makanya saya kadang bingung ngomongnya bagaimana. Loh, gini Pak Samuel. Saya terangkan ya, Pak Dr. Handi tadi bilang gini. Ketika saya bertanya gitu, terus Pak Samuel melontarkan seolah-olah ayat tersebut bukan untuk pengikut Kristen seperti Pak Samuel. Padahal itu ada diklaim sebagai ayatnya untuk kitab-kitab umat Kristen. Kemudian ketika saya tanya seperti itu, Bapak tanya itu untuk siapa itu? Oh, untuk murid-muridnya. Wah, itu berarti untuk murid-muridnya, bukan untuk kami. Nah, kan gitu. Begini, masa nggak paham, Pak? Begini, Pak. Ini ada beberapa ini ya dalam perjanjian baru itu. Saya sudah memberikan kepada Pak Samuel, silahkan dijawab dan diuraikan, tapi yang nyambung, jangan sampai menguraikan yang nggak nyambung gitu loh Pak, paham ya? Ya, saya makan dulu ya teman-teman biar bisa minum bodrek. Siap, masih siap. Bagaimana yang pertama kali saya masuk ke dunia TikTok ini, ke dunia berdialektika ini, saya sudah katakan perjanjian lama itu bagi saya adalah sejarah. Soko guru, tauladan. Saya nggak bahas perjanjian lama. Itu Yohanes, itu ada di perjanjian baru, Bapak Samuel mana? Boleh saya berargumen, Pak? Kasih saya waktu 45 detik, Pak. Oh, 30 detik. Nggak mau kalau 45, 30. Oh, nggak boleh didiskon ini. Baik. Canda, Pak. Boleh. Canda. Oke. Iya, begini, Pak. Jangan baper lah, Pak. Enggak. Bagi kami itu bagi saya perjanjian lama ada sejarah. Kenapa saya bilang sejarah? Kenapa kami tidak mengimani? Legal standingnya di mana saya harus mengimani apa yang diceritakan di dalam perjanjian lama? Itu konstitusi bangsa Israel, paham ya? Oke. Gak ada legal standingnya bagi saya, gak ada pijakannya di mana. Oke, saya nggak tanya perjanjian lama. Sekarang saya bahas perjanjian baru, Yohanes 17 ayat 3. Ya, dari awal sampai akhir saya nggak bawa Bible. Saya tidak hafal angka per angka, saya nggak hafal. Saya hafal 17:3. Saya hafal ayat 17:3 ya. Dengerin ya. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, tanda baca koma, dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang telah engkau utus. Pertanyaan saya tadi pertama, ada berapa satu-satunya itu? Satu, Pak, only one. Oke, satu. Sekarang saya tanya lagi. Setelah tanda baca koma, ada nama siapa yang disebut situ? Yesus Kristus. Ini saya terangkan, saya baca biar Bapak tahu. Setelah koma, kemudian dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus.
Berarti Yesus Kristus ini berapa entitas? Kalau di dalam konotasi yang Bapak baca itu, di situ ada 2. Ini bukan konotasi. Ini bukan konotasi. Bapak tahu nggak sih eksplisit sama implisit? Tahu, makanya saya kan bilang, saya harus... Ya ngapain dikonotasikan? Saya tahu dulu dari pertama sampai akhir. Iya, Ya, oke. makanya. Ya, teruskan, Pak, teruskan. Mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Titik, itu adalah satu entitas. Kemudian koma. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, ada berapa entitas di situ? Udah dijawab tadi 2, udah dijawab. Kalau narasinya itu ada 2 entitas. Dua entitas. Menurut Bapak, saya mencoba menyelami cara berpikir Bapak. Iya, 2 dulu. Udah jawab aja 2. Oke. 2 pribadi bagi saya, oke. Oke, 2 pribadi. Terus sekarang saya lari nih ke Alkitab yang lain. Sorry, Alkitabiah tetap. Ayat Markus 12:29. Dengerin ya. Dengerin ya. Ketika murid-muridnya Yesus, ketika ada orang bertanya kepada Yesus, apakah hukum yang terutama? Kemudian saya tanya dulu ke Pak Samuel, Pak, hukum yang terutama itu apa menurut Pak Samuel di dalam kekristenan yang Pak Samuel anut ini? Apa hukum yang utama? Saya jawab. Bukan saya yang jawab. Saya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal. Salah. Saya jawab ya, Pak. Salah, saya jawab. Iya, Bapak, kalau saya membawa data Alkitab, Bapak harus percaya, betul ya? Dengerin sekarang. Dengerin. Markus 12:29. Saya juga nggak bawa Alkitab ini. Saya juga nggak lihat laptop ini. Ini di depan istri saya nih, Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Sekarang saya mau tanya, Pak Samuel, kalau saya tanya Pak Samuel, siapakah Tuhan kita? Kalau Bapak bertanya kepada saya, iya, jawab aja, jawab simpel. Kepada rumput. Kepada saya, Tuhan saya siapa? Saya Kristen, udah tahu Tuhan saya Tuhan Yesus, tapi Yesus, oke, stop. Bapak membawa pertanyaannya dalam pertanyaan kepada orang Israel. Iya. Sebentar. Ya udah, kalau gitu berarti kitab Bapak yang Bapak pakai bukan untuk Bapak, untuk orang Israel berarti. Ya, saya nggak ngambil ayat yang itu, saya ambil yang bawah. Nggak dia ambil pilih-pilih dia. Pak Samuel, sebentar ya. Sebentar teman-teman. Saya 5 menit lagi ya teman-teman. 5 menit lagi. Pak Samuel dari awal saya lihat Pak Samuel dari awal perdebatan ini, diskusi ini, Pak Samuel tidak ada rasa kedewasaan, kejujuran, tidak ada di sini, tidak ada rasa pendidikan. Tidak ada, Pak. Tidak ada rasa kedewasaan, tidak ada rasa kejujuran. Di sini saya lihat dari awal sampai akhir ini diskusi Bapak tidak jujur. Itu buat siapa, Pak? Buat orang Israel atau buat siapa, Pak? Oke, sebentar. Saya ini orang Jawa, Pak. Saya orang Jawa, Pak, bukan orang Israel, Pak. Oke, Bapak beriman kepada siapa? Bapak Yesus itu orang mana, Pak? Yesus itu orang mana? Yesus orang mana? Orang Israel, orang Yahudi. Bapak mengimani enggak? Setelah turun ayat, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Disitulah kami mengimani, Pak. Korintus 16 ayat 6 menjelaskan bahwasanya Roh Kudus melarang kalian mencegah untuk menyebarkan Injil ke Asia. Gimana? Saya nggak bawa kitab loh ini, Pak. Saya nggak bawa kitab. Saya bawa kitab. Serius. Korintus 6 ayat 16. Roh Kudus mencegah menyebarkan Injil ke Asia. Gimana Asia itu mana, Pak? Luas, Pak. Kita Asia Tenggara. Indonesia masuk Asia apa enggak, Pak? Asia Tenggara. Asia apa enggak? Sebentar, Pak. Sebentar. Ayo. Bapak menganjurkan secara detail. Tapi pertanyaan Bapak begitu loh, secara bukan secara detail. Saya Alkitabiah yang saya pakai, jawaban saya Alkitabiah sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Saya nggak menafsirkan. Bapak dari tadi jawabnya asumsi. Sekarang saya tanya, Bapak, di situ saya sudah kasih tahu Markus 12:29 menerangkan bahwasanya apakah yang hukum terutama Yesus. Kemudian Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah Allah Tuhan kita, hai Bani Israel, Allah Tuhan kita,
Allah itu Esa. Nah, Bapak terus menjawab gini, lah itu kan buat orang Tadi Israel. yang kisah para rasul di Asia, kisah para rasul berapa Pak? Saya catat. 16:6. Kalau nggak kebalik 6:16 ya. 16:6 seingat saya. 16:6. Coba baca. Ini saya pinjam Bible dari teman ini. Iya, Kisah para rasul 16:6. 16 ayat 6. Ya. Gimana? Baca. Belum. Ini. Mereka melintas tanah Phrygia dan tanah Galatia. Kisah 16:6, KPR 16:6, KPR 16:6. Iya, KPR 16:6. Ini 16. Timotius turut serta dengan Paulus ya. Judul perikop. Ini yang ayat 6-nya, mereka melintasi tanah Phrygia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayo. Gimana tuh Pak? Gimana Pak? Berarti Berarti Bapak nggak ikutan dong dalam keimanan Yesus Kristus, Kristen ini. Tapi sekarang kalau disuruh beritakan Injil sampai ke penjuru dunia, apakah kita nggak penjuru dunia? Ya, enggak, kontradiksi dong. Berarti kontradiksi ayatnya. Ayatnya salah dong. Yang mana yang benar? Sebentar Pak, apa yang terjadi pada saat itu di Asia? Kita kan nggak tahu. Kita nggak usah tanya yang terjadi. Lah itu untuk Asia apa enggak? Gitu loh. Makanya Pak, ini perlu dibedah lebih dalam lagi. Solusinya adalah izin Pak. Solusinya adalah Pak Samuel. Solusinya adalah daripada Anda, entar dulu Pak Samuel, izin Pak. Solusinya adalah Pak Samuel, daripada Anda kena delik 16:6 ini, lebih baik Anda tinggalkan Asia sekarang juga. Oke, Pak Samuel. Tapi menurut saya ya, solusi yang terbaik buat Pak Samuel itu dia tidak mengakui dengan perintah pertama itu adalah, hai orang Israel, akuilah Tuhan kita itu adalah satu Esa. Berarti dia tidak menerima. Dia mengaku yang kedua. Jadi Bapak jangan jadi orang Israel, jadilah memilihlah agama kejawen saja, karena Bapak orang Jawa. Terima kasih. Oke, saya 5 menit lagi ya, Bang Adi. Bang Adi 5 menit lagi ya. Oke. Terusin dong. Oke, Pak Samuel. Ya, Pak Samuel. Ya. Oke. Menurut Bapak, Esa itu Esa tunggal atau satu kesatuan, Pak? Esa, Tuhan yang Maha Esa. Esa, berarti nggak ada Tritunggal ya? Esa Tuhan ya, yang tunggal Maha ya? Esa dalam arti kata, dialah segala kuasa ada pada dia, Maha Kuasa. Ya, saya nggak tanya itu. Ya, Dengerin kalau dulu pertanyaannya. Pertanyaannya itu Esa artinya apa? Ya itu. Esa sama Eka beda loh, Pak. Saya nggak bahas Eka. Eka di rumahnya sendiri. Ngapain bahas Eka? Ya, Esa kalau bagi saya udah saya jawab tadi. Eka lagi narik, Pak. Berarti Esa itu tunggal ya? Esa itu satu ya? Esa dalam konotasi kuasa. Nggak ada konotasi, Pak. Nggak ada konotasi. Mana ada konotasi di situ? Bapak katanya paham ayat eksplisit dan implisit. Mana ada konotasi? Wes karepe sampean ya apa wis aku tak melu. Iya, Oke, lanjut Bang Andi, silakan Pak Amir, dibuka dulu mic-nya biar kedengaran Pak Amir. Mic-nya buka dulu Pak Amir. Aku tak melu sampean. Mic-nya ketutup. Iya toh. Kalau mau ikut saya ya udah ayo asyhadu. Tuh, tak melu sampean dalam arti kata pembicaraan ini. Pembicaraan kok. Sampean kok ini takkan Dani kok ngeyel sampean piye? Ada dua pilihan Pak Samuel, ada dua pilihan. Pak Samuel harus tinggalkan Asia, kalau enggak Pak Samuel harus memilih kejawen karena Bapak orang Jawa katanya tadi. Iya, Pak Samuel maju kena mundur kena gitu loh. Kalau saya kasih tahu, saya tinggal di tanah Jawa. Apakah saya harus mengikuti apa yang difirmankan? Ya terserah Pak Samuel aja, Anda bebas kok. Anda bebas Pak. Tidak bisa toh. Loh, saya di Indonesia. Nah, berarti siapa yang ada 6 agama? Sebentar. Bebas karput. Kitab dasar beriman Pak Samuel kitab apa? Coba. Dasar beriman Pak Samuel kitabnya kitab apa namanya? Alkitab. Apakah semuanya ada di Alkitab? Apakah yang diimani Pak Samuel itu dipilih-pilih di Alkitab atau semuanya? Halo, assalamualaikum. Pak harus tahu diri dong kita Pak.
Firman, ya Pak Samuel. Firman untuk kaum Yahudi, masa kita petik main combat kan nggak boleh, Pak. Waalaikumsalam playboy tua. Nggak boleh kok, Pak. Jangan Pak, kita rekam ya. Oke. Saya lanjut ya. Nggak boleh. Kalau saya nggak mau, Pak. Kita menyalahkan, Pak. Ya udah, saya lanjut ya. Tapi gitu loh, Bang Samuel. Ternyata di dalam Biblos Bapak itu Yesus itu mengajarkan tauhid loh. Nggak ada yang mengajarkan untuk menyembah Yesus. Jangan dulu, Pak Amir. Ini konstruksi. Sebentar. Ini konstruksi berpikirnya nggak semudah itu, Pak Samuel. Jadi ini harus konstruktif dan terstruktur gitu loh. Kalau nggak terstruktur, makanya kita urut dulu gitu loh. Katanya gini, Pak, tidak ada ayat pun Yesus turun menyembah dirinya, nggak ada. Saya nggak tanya itu. Loh, nggak ada ayatnya juga. Jangan juga nggak ada ayatnya, nggak ada. Saya nggak tanya itu. Saya nggak ngelarang Pak Samuel mau nyembah batu, kayak mau nyembah siapa terserah. Yang saya tanyakan itu dasar keimanan Pak Samuel itu apa? Alkitab. Tadi udah jawab. Alkitab. Ya, apalagi. Oke. Kemudian ayat berapa saja ayat mana saja yang Bapak hanya akui sebagai ayat-ayat firman Allah? Coba. Semua itu adalah firman Tuhan bagi kami. Semua firman Tuhan. Dipilih nggak? Perjanjian lama dipilih nggak? Perjanjian lama untuk kaum Israel. Kami wajib menghormati, menghargai. Kalau bagi saya pribadi, saya mengimani perjanjian lama buat apa? Legal standingnya di mana, Pak? Saya nggak bahas perjanjian lama. Saya jelaskan. Ini sudah jelas tadi. Sudah jelas. Ya, maksud saya, Yohanes itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Baru. Nah, nggak usah bahas perjanjian lama. Bardi, Yohanes 17:3 kepake atau tidak itu? Coba. Ya, Yohanes 17:3 kepake nggak? Pak, sebentar ya, Pak. Nggak dijawab. Kecewa nih ya pertanyaannya. Coba bacakan. Saya bacakan sekali lagi ya, Pak. Saya bacakan ya, Pak. Oke. Ini 17:3. Oke, 17:3. Bapak mau baca sendiri atau saya bacakan? 1 Yohanes 17:3. Bukan 1 Yohanes. Yohanes bukan 1 Yohanes. Yohanes 17:3. Baca aja. Saya tunggu Pak sampai besok. Inilah hidup. Dua Yesus untuk murid-muridnya. Betul ya? Ya kan? Betul kan berarti saya tadi bilangnya perikopnya. Ayo. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Terus ya, berapa entitas di situ? Kepada murid-muridnya saat itu. Berapa entitas kok murid-muridnya? Yang disebut di situ berapa entitas? Bapak tahu entitas ke sih? Aduh. Dua pribadi bagi saya, nggak apa-apa kok. Oke, dua entitas. Oke ya, dua entitas. Itu menurut Anda di sini nggak tertulis entitas loh. Nggak ada. Apa sebutannya? Sebutannya apa? Pribadi atau apa sebutannya? Oke, ya udah. Dua pribadi saya ikuti. Berarti ya udah. Yang pribadi pertama itu atas nama siapa? Yesus menjelaskan bahwa di situ murid-muridnya harus taat hukum Taurat kepada Yesus. Iya. Kok Pak Samuel kalau dijawab jujur aja, jangan muter-muter Pak Samuel. Jujur aja, jujur. Enggak, soalnya pertanyaan pribadi pertama atas nama siapa? Pak, Bapak siapa ya nih yang live ini? Pak, ini aja lanjut aja Pak Ardi. Ini sebentar. Bentar saya luruskan. Pertanyaan saudara muda. Izin standby Pak Samuel. Di situ Yesus Pak Samuel di situ Yesus Pak Samuel. Di situ Yesus sebagai apa? Loh, itu multiple choice lagi. Aduh. Di situ Yesus sebagai apa yang setelah Anda baca? Siapa? Ya. Terus gimana? Akhirnya gimana? Aduh, enggak. Bapak tanya. Enggak usah jauh-jauh, dijawab aja. Pak, dijawab aja, Pak. Pak, tadi saya udah melayani pertanyaan Bapak sebanyak 7 kali, sudah cukup, Pak. Pusing ya Pak ya? Pusing dia. Udah pusing belum, Pak? Bapak tanyanya itu tanyaan AST. Iya, nggak apa-apa, Pak. Sekarang giliran Bapak yang memberikan kami pertanyaan, nanti saya yang wakili. Ini Ibesam, saya yang wakili. Saya menjawab dengan multiple choice, Pak. Sekarang tanya, Pak. Bang Ibes, bentar. Saya belum selesai. Bentar ya, Bang Ibes, izin ya. Oke. Ngambek gua. Sabar Bang Ibes. Sabar Pak Samuel. Saya tadi bertanyakan sesuai dengan Alkitab. Betul apa betul?
Betul. Betul. Oke, ada berapa pribadi di situ? Yang 17:3 itu. Yohanes 17:3 ada berapa pribadi? Iya, 2 pribadi bagi kami. Sebab apa? Oke. Ya, iya, nggak usah dijelasin dulu. Oh, udah 2 pribadi. Ya apa tidak gitu. Oke, terus. Oh, enggak. Udah. 2 pribadi. Oke, 2 pribadi. Pribadi pertama atas nama siapa? Pribadi pertama adalah hormatilah Tuhan Allahmu yang esa, hai orang Israel, murid-murid Yesus, kepada Yetufafe. Panjang amat. Loh, nggak di situ. Ayatnya nggak di situ. Ayatnya nggak di situ. Pak, Tuhannya orang Israel itu siapa pada saat itu? Allah Pak. Itu yang ngomong itu siapa? Yesus atau bukan? Coba saya mau tanya, yang ngomong itu Yesus apa bukan? Usul. Ya, silakan. Kalau kamu nanyakan saya tuh Bang Tristan. Beliau nanya balik gitu loh, usul ya. Iya. Udah saya jawab pertanyaannya. Tadi udah saya jawab pertanyaannya. Kenapa Pak? Pak Samuel kalau mau nanya, silakan bertanya. Nah, monggo. Nanti saja. Pak Samuel silakan bertanya. Nanti saya jawab dengan cara multiple choice gitu. Nanti saja katanya. Pak Samuel bilang katanya nanti ini saja. Kita berbincang-bincang dulu dengan para teman-teman Muslim. Iya. Segala pertanyaannya kepada saya. Ya. Waktu masih panjang Pak liburan ya. Ya. Jadi yang mana? Jadi di situ ada pribadi pertama. Udah dong, kan udah dijawab. Pak Samuel, silakan. Ya, udah. Ya, ini Pak Ardi yang belum selesai. Saya belum selesai. Ntar, tunggu dulu ya. Oke, jadi pribadi yang pertama atas nama siapa Pak Samuel? 5 menit kali 5, jadinya 25 menit. Sabar. Gimana Pak Samuel? Jadi pribadi pertama atas nama siapa? Saya jawab udah ketiga kalinya ya Pak. Belum. Masya Allah. Udah ada 3 kali loh. Silakan Pak Samuel. Ya, Tuhan Yesus itulah Esa. Pada saat itu Yesus berkata kepada muridnya, ke-12 muridnya ya, orang Israel semua di situ. Loh, itu memang orang Israel, memang orang-orang apa? Orang yang ayat 17:3, yang ayat 17 ayat 3 itu kira-kira ada berapa entitas yang disebutkan oleh Nabi Isa atau Yesus itu, ada berapa entitas atau berapa pribadi? Kan 2 tadi jawabnya. Nah, 1 pribadi itu siapa namanya, 1 pribadi siapa namanya gitu loh Pak. Pamir, monitor Pamir, mute dulu. Belum ke mute. Belum. Nah, oke. Halo. Silakan Pak Samuel. Masih pencet sekali. Iya. Trot. Nah. Oke, halo, Mbak. Bentar saya Mbak putus ini, Mbak. Jaring. Halo. Ya, siap Pak Samuel, siap. Oke, jadi tadi kan katanya ada 2 pribadi. Pribadi pertama atas nama siapa? Pribadi yang kedua atas nama siapa? Yang ada di Yohanes 17:3 itu loh. Itu. Oke, mantap. Karena kata Yesus, ya kata Yesus kepada murid-muridnya. Ya, kepada murid kata Yesus kepada murid. Udah Pardi, saya wakili atas nama hati kejujurannya Pak Samuel. Dia muter-muter nggak jelas, nggak ada kejujurannya. Itu satu Allah, satu lagi Yesus, 2 udah. Kok hilang? Nah, gitu loh Pak Samuel. Terus kau Samuel. Nggak ada muter, nggak ada nggak jujur, nggak ada. Saya berdasarkan Alkitabiah, Pak. Kalau Alkitabiah itu 17 ayat 3. Sebentar. Justru itu kalian yang nggak jujur bertanya. Pak Samuel. Kau yang dibacakan adalah dongeng Doraemon, malah kau pula yang membawakan dongeng Sailor Moon. Kan lucu kau ini, kau bawa-bawa ke sana kemari. Ayat 17:3. Ya, itu kan terserah Anda, Pak. 17:3 itu kan menyebutkan bahwasanya mengenal engkau satu-satunya Allah. Nah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, itu ada 2 pribadi kan? Betul kan? Ya, terus maksudnya apa? Nah, pribadi pertama atas nama siapa itu? Coba dilihat di situ. Pribadi yang pertama atas nama Yesus, yang manusia Yesus yang menjelaskan kepada muridnya untuk menyembah sujud kepada pribadi kedua yang dimaksud adalah Yetufafe, Allahnya Tuhan Israel. Loh. 17:3 itu loh.
Pak Amir mungkin dia tidak bisa membaca, boleh dibuka open cam, buka di 17.3 Pak Amir lagi ngaji. Tolong. Pak Amir lagi ngaji. 17.3 itu pribadi pertama atas nama Allah, pribadi yang kedua atas nama Yesus Kristus. Sudah jelas ya Pak Samuel? Ya, silakan nanti ini Pak Samuel atau Pak Ardi yang mau mundur alon-alon. Udah selesai. Saya mau sholat isya dulu. Udah selesai. Silakan ya, yang lain silakan. Iya, sekalian zikir nungguin sampai sholat subuh ya Pak ya. Muter terus siapa yang mundur alon-alon, ternyata Bang Ardi mundur duluan. Iya. Bang Samuel menang. Enggak udah, kalau memang sudah tidak ingin keceplosan, selalu menjaga bahasa itu bahwasanya dua identitas itu ya Allah Bapa dengan Yesus, udah selesai. Gitu. Ya silakan Pak Samuel kalau mau nanya Pak, silakan Pak. Pribadi, iya. Iya, dua pribadi, ada Allah Bapa, ada Yesus, udah selesai Pak. Jadi dua. Dua pribadi, ya selesai udah. Dilanjut aja, saya dengar aja Pak. Nggak apa-apa. Ada Allah Bapa, ada Yesus, berarti dua pribadi. Berarti Yesus beda, Allah Bapa beda. Iya, udah dua pribadi. Itu kan menurut betul, Anda. Pak. Menurut beda. Kok tiba-tiba menurut kami Pak? Enggak, gua nggak mau dituduh Pak. Saya cuma mau menjelaskan, nggak mau. Saya nggak mau ikut-ikutan Pak. Masa saya dituduh menurut saya? Atau gini aja Bang Ibes, coba bagaimana di 17.3 itu menurut Yesus dan menurut Pak Samuel sekarang? Ya kan, kalau Pak Samuel sepertinya belum mau bertanya, biar ketahuan nih. Enggak, agak susah sih kalau nanya-nanya kayak begini juga, karena muter-muternya. Saya jawab ya. Nanti jawaban dia pakai kata-kata yang tidak ada di situ. Jadi ditambah-tambahi, dikurang-kurangi. Gini aja Pak. Dia itu. Yang dipanggil Allah Bapa itu siapa Pak? Oke, saya teruskan. Enggak, 17 ayat belum kelar Pak. Belum kelar. Tadi Bapak udah bilang kalau menurut kami, ya udah. Bapak berapa pribadi, berapa identitas itu Pak? Saya ambil kesempatan pertanyaan yang diberikan kepada saya, boleh saya bertanya kembali? Silahkan Pak. Tadi kan Bapak, saya ambil kesempatan yang Bapak berikan kepada. Siap. Menurut Bapak itu, mereka itu di situ itu pada saat itu mengikuti hukum apa Pak? Taurat apa? Apa cara mungkin aturan orang dari Muslim, aturan dari Yahudi, atau aturan dari mana itu? Bapak nanya apa nih? Bapak nanya yang tadi itu yang dijelaskan oleh Pak Ardi. Iya Pak, betul Pak. Mereka pada saat itu rujukan mereka tuh Taurat apa gitu loh. Itu kan perjanjian baru. Itu kan perjanjian baru yang Bapak setuju Pak. Kalau Bapak. Tapi kan pada saat itu mereka juga menjalankan Taurat, hukum Musa. Iya, intinya adalah di situ dijelaskan bahwasanya Allah Bapa itu adanya di sorga, Yesus itu adanya di bumi, yaitu dua identitas yang berbeda. Bagi kepercayaan Taurat itu adalah mereka belum tahu apa itu Roh Kudus, apa itu mereka nggak tahu Taurat itu. Mereka tahu itu harus sujud kepada Allah. Nah, betul. Sekarang duluan mana Pak? Ya, Bapak tadi barusan membahas itu Roh Kudus, terus Allah Anak, itu konsep Trinitas kan yang Bapak. Iya. Roh Kudus itu nggak bisa datang sebelum Yesus berangkat ke surga, nggak bisa. Iya, karena pada waktu itu belum ada Konsili Kalsedon Pak. Ya nggak apa-apa. Nah, kok nggak apa-apa? Iya kan, itu jawabannya Pak. Apakah mereka mengambil konsep Taurat atau mengambil konsep menuhankan Tuhan yang Esa? Tidak ada Yesus pada saat itu. Kan begitu, tidak ada Roh Kudus. Ya benar Pak, tidak ada Pak. Karena apa? Karena belum ada Konsil Kalsedon pada saat itu. Jadi yang Bapak harus pahami dengan jawaban yang Bapak tanyakan itu membuat Bapak akan nyusup sendiri. Karena apa? Saya jawabnya seperti ini Pak. Bapak mempercayai konsep ketuhanan dari hasil Konsili Kalsedon, yaitu konsep ketuhanan yang dibikin manusia sendiri. Begitu Pak. Parameter Bapak seperti itu, berarti Tuhan kami itu diciptakan oleh Konsili Kalsedon. Sekarang begini Pak, apakah Bapak setuju bahwasanya Yesus itu berdoa kepada Allah Bapa? Loh, memang betul, bahkan butir-butir. Nah, kenapa Bapak mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan? Kenapa Tuhan ini berdoa kepada Tuhan? Loh,
Itu kan Taurat, manusia Yesus menjalankan Taurat. Bukan begitu. Iya, agar mentaati Taurat pada saat itu. Bapak, kenapa tidak bilang saya adalah Tuhan? Jangan macam-macam kepada saya. Ketika mereka ada yang macam-macam langsung disentil. Dia Tuhan, Pak. Loh, kok tanya saya? Makanya saya juga bingung, Pak. Itu Pak, kebingungan Bapak ini mari kita kaji bersama. Enggak, benar-benar. Bapak sudah jujur nih. Bapak sudah mulai jujur nih. Kebingungan Bapak mari kita kaji bersama-sama, Pak. Pertanyaannya yang simple. Pertanyaannya simpel, Pak. Pada saat saya kecil bingungnya, Pak. Saya bingung waktu kecil baca Bible. Kebingungan itu pada saat saya kecil. Oh. Pertama baca. Loh, kok begini Tuhan, ya kan? Kenapa pada saat gede malah makin absurd? Makin bingung. Harusnya dia kan menjadi Power Ranger, termasuk Bapak begitu apa The Avenger ya. Oke. Sekarang begini, Pak. Bapak dari tadi Bapak menguras otak ya, Bapak tadi. Enggak nyantai ya, Pak. Mari kita berbincang santai, Pak. Begini, Pak. Bapak bisa tidak jangan saya atau Bapak jangan pernah mengkonsepkan saya tidak melarang ya Pak ya, tapi coba diskusi kita ini kita tidak boleh mengkonsepkan Tuhan seperti apa Tuhan itu sebenarnya. Tapi bisa tidak Bapak memberikan standarisasi konsep, bukan konsep ya, tapi syarat menjadi Tuhan dari Tuhan itu sendiri. Menurut Bapak seperti apa, Pak? Loh, kok saya itu teman Anda dulu yang bilang suruh sentil-sentil. Kenapa dia nggak nyentil-nyentil tuh orang? Bukan saya yang memulai. Aduh. Iya, gini loh Pak. Kalau Bapak masih menuhankan Yesus, pertanyaan saya kan begitu. Kalau Bapak masih menuhankan Yesus, kenapa Yesus sendiri berdoa kepada Tuhan? Sedangkan Bapak percaya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan Allah adalah firman. Dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Oke? Betul toh? Tapi masalahnya ada kejadian seperti ini, Pak. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ada juga ayat mengatakan seperti ini. Setelah Yesus disunat, Yusuf dan Maria mempersembahkan Tuhan Yesus kepada Tuhan. Markus 16 ayat 19. Maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi di situ semuanya yang saya bacakan, di situ ada dua Tuhan. Jadi apa Bapak masih mau mempercayai bahwasanya Tuhan dua Bapak, Tuhan Bapak dua? Jadi nyangkut kan saya? Udah Pak, selesai pertanyaannya. Iya, selesai deh Pak. Ya, nggak apa-apa Pak, Bapak boleh bertanya. Iya, Bapak Samuel bingung. Bapak Samuel ini udah bingung sekali. Bukan bingung. Benar, bahkan gini Pak ya, bahkan Allah di atas pun bingung. Kenapa ada Allah-Allah yang lain gitu? Karena dia naik di sebelah kanan, kaget Allahnya jadinya. Bukan bingung, bener nggak? Bener nggak? Bapak bingung, Allahnya pun bingung. Kok naik nih si Yesus? Kok ada Allah-Allah yang lain gitu? Saya bingung pada saat saya kecil dulu Pak. Bingung, saya juga bingung. Setelah saya baca, loh, memang itu karya ilahi, mau diapain lagi seperti itu? Siapa yang membuat, Bapak? Siapa yang membuat karya-karya itu Pak? Menurut Bapak, Tuhan yang membuat? Ya, kenapa? Kalau Tuhan yang membuat, oke, kalau Tuhan yang membuat Pak, mari kita kaji tentang penyaliban Yesus. Apakah Yesus bunuh diri atau dia dibunuh? Enggak, ini bicara penyaliban atau apa ini Pak? Iya, Bapak katanya tadi ketika masih kecil membaca Bible Bapak bingung. Kan begitu. Setelah Bapak udah gede katanya Bapak membaca Bible lagi, ternyata malah absurd. Kan begitu. Bingung bukan arti dalam kata keseluruhan. Bingung dalam kosakata yang diucapkan tadi, masalah Oke. Kalian saya jawab. Loh kok Bapak? Saya masih juga bingung. Tuhan kenapa nggak langsung jadi The Avenger misalnya, jadi orang yang sakti mandraguna ya? Pada saat kecil saya paham nggak? Saya korelasikan dengan yang diucapkan oleh Bapak tadi itu yang baju merah kita Pak ya. Siap, betul. Nah itu. Jadi jangan Bapak bilang apa yang saya ucapkan ini Bapak ambil secara globalnya langsung, nggak bisa. Iya. Oke, sekarang pertanyaannya simpel Pak. Ketika Bapak sudah memahami Bible, pertanyaan saya simpel. Terserah Bapak mau jelaskan. Kalau saya orang baik Pak, saya orangnya sabar mendengarkan. Pertanyaan saya begini Pak, simpel Pak. Ketika Yesus disalib,
Itu kan semua kehendak Tuhan. Sedangkan Tuhan yang Bapak percaya ini adalah Yesus. Apakah Yesus bunuh diri apa dibunuh? Dia menyerahkan dirinya, Pak. Menyerahkan dirinya berarti bunuh diri. Dia menyerahkan dirinya sesuai dengan hukum apa yang terjadi saat itu. Kepada siapa? Dia dihukum oleh siapa? Diserahkan oleh siapa? Ya. Diserahkan oleh rakyat bangsa Yahudi. Oke. Disuruh memilih membebaskan Barabas, ya kan? Kaisar Pontius Pilatus pun tidak menyatakan bahwa dirinya bersalah, cuci tangan. Biarlah darah mereka tertanggung atas kami, kata rakyat Yahudi, kata Imam Farisi saat itu. Ada kan kisah di para rasul, ada kisahnya kan? Siapa yang berkehendak pada semua kejadian yang terjadi pada saat Yesus disalibkan? Siapa yang terjadi itu biarlah terjadi. Bagaimana? Siapa yang berkehendak? Siapa yang berkehendak ketika penyaliban Yesus terjadi? Kalau menurut saya, menurut Bapak, Pak, kita ini banyak denom, Pak. Apalagi Bapak dan saya. Iya, silakan, Pak. Iya, kita beda denom, Pak, betul. Beda denom, beda akidah, ya, Pak, ya. Iya, betul. Kita beda denom, beda akidah. Pertanyaan saya saling menghargai. Betul. Sekarang saya tanya Bapak, dengan segala rasa hormat saya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak, saya bertanya, atas kehendak siapa terjadinya penyaliban itu? Semua di bumi tidak terlepas daripada kehendak Allah Bapa kalau menurut saya. Allah Bapa. Berarti Allah Bapa tidak ada di dalam diri Yesus. Kenapa Bapak bisa bilang seperti itu? Coba Bapak mau bilang Allah Bapa ada di dalam diri Yesus? Lo ada. Berarti Yesus Matius 27. Betul. Oke. Pada saat Yesus Kristus disalibkan, lama sabatani, kenapa Allahku meninggalkanku? Oke. Berarti Allah Bapa membuat konsep bunuh diri. Nah, itu kan menurut sudut pandang Bapak. Kasih saya sudut pandang bagaimana seseorang yang mengetahui dirinya akan mati tapi tetap menjalankan hal itu. Bapak, 1 Petrus 3 ayat 19-20. 3 hari di dalam perut bumi, siapa yang mengabarkan Injil kepada orang mati? Sejak zaman Nabi Nuh hanya 8 orang yang selamat. Siapa yang mengabarkan ruh-ruh yang tertawan di dalam perut bumi, Pak? Kecuali Dia, Yesus Kristus, yang diberi kuasa dunia dan akhirat. Yesus Kristus belum ada, Pak, pada saat itu, Pak. Sekarang kalau Bapak ya sudah nggak apa-apa. Betul, nggak apa-apa. Saya setuju. Iya, saya setuju dengan Bapak. Saya selalu setuju dengan narasi Bapak bahwasanya kejadian Nuh itu karena Yesus. Oke, I'm fine gitu loh. Sampai keluar itu ada Allah Bapa. Allah Bapa. Oke, fine, Allah Bapa. Sekarang pada saat Yesus disalibkan, apakah ada Allah Bapa di dalam dirinya? Ada. Itu ada. Apakah Allah Bapa tidak memberitahukan Yesus bahwasanya engkau akan mati? Udah tahu, Pak. Udah tahu. Berarti ketika Bapak sudah mengetahui diri Bapak akan mati, kalau nyebrang di rel kereta api dan keretanya ini mau lewat, Bapak ini bunuh diri atau nggak tahu, Pak? Sedangkan Bapak udah lihat tuh kereta kenceng, tinggal 10 meter lagi, tapi Bapak nyebrang. Malah nggak nyebrang, tapi malah berdiri di tengah-tengah. Kira-kira itu menyerahkan diri atau bunuh diri, Pak? Itu kan sudut pandang humanity Bapak. Sudut pandang Bapak secara manusia yang terbatas. Bukan, Pak. Jadi maaf ya, Pak ya. Di sini saya tidak memaksakan iman Bapak, tapi saya di sini berdiskusi atas apa yang terjadi dan apa yang Bapak narasikan sendiri. Bahwasanya Bapak mengatakan Allah Bapa itu ada di dalam diri Yesus. Otomatis Yesus mengetahui semua apa yang akan terjadi. Bapak sudah mengiyakan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendaknya Allah Bapa. Allah Bapa ini yang ada di dalam diri Yesus. Ketika Allah Bapa ini yang ada dalam diri Yesus, semua kejadian, konsep-konsep pembunuhan itu, konsep-konsep yang sangat keji itu, ya Allah Bapa berarti yang konsepkan itu semua. Allah Bapa yang mengkehendaki karenanya. Oke, itu kan sudut pandang Bapak. Oke, terserah Bapak, terserah kamu ya. Sekarang saya tanya sama Bapak, buat itu karya siapa, Pak? Buat. Karya Allah Bapak. Saya ikutin ini Bapak, karya Allah Bapak. Buat itu karya siapa? Karya Allah Bapak. Oke.
Jadi saya paham nih konsep berpikir Bapak nih seolah-olah semua yang terjadi, hal-hal yang jelek pun buruk pun itu atas penyaliban Yesus itu, yang dipetik hikmahnya baik dan buruknya itu adalah daripada karya Bapak gitu. Ya, Pak. Oh, berarti kalau yang buruk bukan karya Bapak. Bukan, itu enggak. Lu kok ke saya? Bapak ini bertanya. Bukan. Oke, berarti kejadian yang buruk, kejadian yang buruk pada saat penyaliban Yesus itu bukan kehendak Bapak. Allah Bapak. Ya, kalau menurut Bapak apa? Baik yang buruk, yang baik, yang buruk, apapun yang terjadi, kalau bagi saya, denom saya, kita beda ya Pak, ya paham ya? Iya. Kita semua tidak enggak. Bapak kan bertanya sesuai dengan kadar keimanan saya, denom saya, akidah saya, agama saya, Pak ya. Kepercayaan kami, betul. Ya. Saya menjawab sesuai dengan kapasitas sebagai saya yang saya imani, ya boleh Pak. Bapak jangan tersinggung ya Pak, teman-teman. Enggak apa-apa, silakan. Didukung waliadin beda. Iya Pak. Beda ya. Iya Pak. Ya jangan ada rasa apapun kepada saya ya Pak. Betul. Oke ya, paham ya. Ya. Bagi saya semua hal yang terjadi tidak terlepas daripada Bapak di surga. Betul sekali. Bapak kami jadilah di bumi dan di surga. Betul, saya setuju. Ya. Saya setuju. Ketika Bapak mengatakan sesuatu, itu saja bagi saya. Ketika Bapak mengatakan sesuatu yang terjadi di kapasitas saya. Ini siapa yang dubbing ini? Saya nggak mau melampaui batas-batas. Oh, Bang Ari. Nah, ketika Bapak mengatakan semua yang terjadi di muka bumi ini itu atas kehendak Allah Bapak, saya setuju, Pak. 100% saya setuju. Tapi kenapa di saat saya mengatakan dia nggak mau. Ketika saya mengatakan konsep yang dibuat oleh Allah Bapa adalah konsep pembunuhan, sedangkan Allah Bapa sendiri ada di dalam diri Yesus, berarti Allah Bapa membuat konsep seakan-akan dia dibunuh. Oh, itu menurut Bapak seperti itu. Kok menurut saya sih, Pak? Bapak imani aja apa Bapak? Bapak kan bicara menurut pikiran. Ya udah, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Masalah, kan iya, nggak apa-apa, Pak. Udah, kalau saya sudah selesai, Pak. Intinya di sini adalah dari tadi Bapak berdiskusi tidak ada kejujuran gitu, tidak ada kejujuran. Sebenarnya sudah, sih jangan dipaksa lagi, Bapak Samuel. Saya paham, Pak Samuel. Saya paham kesedihan Bapak itu. Saya paham kesedihan Bapak itu karena isi-isinya itu bertabrakan semua, Pak. Saya paham, tapi jangan sedih begitu, Pak. Loh, saya nggak sedih, saya tertawa ini Pak, ngakak saya Pak dalam hati Pak. Iya, karena jawaban yang tertawa itu tidak bisa menjawab, makanya tertawa. Bukan Bapak yang baru bicara sama saya, itu kan menurut pendapat Bapak. Loh, kok pendapat Bapak? Tidak menurut Bapak tadi. Dengar ya, Bapak bilang tadi mereka itu satu dalam tubuh di saat mau disalib. Kalau gitu berarti Tuhan dengan Yesus itu disalib. Nah, tidak. Oke, dia akan keluar katanya. Oke, kenapa dia ada berkata Eli Eli Sabachthani? Bertabrakan lagi, Pak ya. Jangan sedih, Pak ya. Jangan sedih. Dia bilang berarti Bapak dan Tuhan dan Yesus Kristus itu beda. Loh, kok bisa beda? Itu buktinya satu. Dia bilang Eli Eli lama Sabachthani, Allahku kenapa meninggalkan aku? Karena berarti kenapa kau meninggalkan aku? Berarti tidak sama. Tadi Bapak bilang mereka satu badan. Di mana? Yo, jangan begitu, jujur lah. Sebentar berbohong, sebentar jujur, sebentar berbohong, sebentar jujur. Bapak lah yang nggak bisa nangkap. Asalnya kan satu, dia ditinggalkan. Kenapa meninggalkan aku? Bapak bisa paham nggak? Di waktu mau dieksekusi itu satu atau sendiri atau berdua? Karena apa? Karena Yesus menjadi kutuk buat kita manusia di atas kayu salib. Iya, di waktu mau dieksekusi itu dia sendiri atau berdua? Pak Amir, teman-teman saya izin turun ya. Ngeri-ngeri sedap juga saya pakai akun ini. Lupa saya ternyata. Pak. Kirain pakai akun. Hati-hati Bang, direport abangku, direport nanti sama mereka. Kirain Arasid dari tadi, astaga, ternyata Ibes. Pak. Saya bertanya ya kan? Di waktu mau dieksekusi itu sendiri atau berdua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Di waktu dieksekusi itu bersendiri atau berdua, Pak Samuel? Saya bertanya sekali, Pak.
Jawab dulu pertanyaan saya. Saya udah jawab berkali-kali Pak dari semua teman di sini Pak. Enggak lah, muter-muter Bapak. Bukannya Ya udah, muter, kita ngalah. justru Kita ngalah kalian aja, Bang. saya nggak paham. Ya udah ngalah. Ya udah nggak apa-apa, ya udah. Sekarang saya bertanya sekali kepada Bapak, pada saat terjadi penyaliban. Berarti Bapak bingung kan gitu. Bingung Pak, gitu enak kita mencernanya gitu loh. Itu kan Terima menurut kasih. pandangan Bapak bingung. Bingungnya pada saya kecil. Seperti dengan ulasan yang Bapak tadi sentil-sentil itu. Ya bingung, saya kecilnya bingung, nggak kurang paham. Nah sekarang saya bertanya. Oh, waktu kecil Bapak bingung, sekarang udah besar dan tua. Gimana saya jawab? Waktu dieksekusi itu sendiri atau berdua? Karena saya tanya sama Bapak boleh. Saya udah menjawab semua. Balik bertanya, kan lucu. Kalau tidak bisa menjawab berarti bingung juga Pak. Sama saya waktu kecil dulu Pak. Enak kita mencernanya Pak. Itu kan menurut narasi Bapak. Oke, saya tidak akan menuruti narasi saya. Sekarang pertanyaannya, sendiri atau berdua di waktu mau dieksekusi? Ya, tetap pada saat bereksekusi ada dua pribadi di dalam Yesus. Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Oke, sendiri. Oke, waktu di sakratul maut, masih sendiri atau berdua? Yesus ditinggalkan oleh Bapak karena menjadi kutuk. Ada tertulis, itu tidak tahan kutuk manusia. Waduh, tadi katanya berdua. Tadi katanya berdua, habis itu ditinggalkan. Eli lama sabatan itu ya? Iya. Oh, yang aku, jangan aku tinggalkan aku itu ya? Aku, jangan. Tadi katanya berdua, sekarang sendiri. Tadi berdua, sekarang sendiri. Kan itu, aduh, mati kita. Mati anak ayam, Pak. Anak kecil aja ketawa dongeng-dongeng begini, Pak. Coba buka Mazmur. Enggak. Saya tanya kepada Bapak dulu, Pak. Doktrin, dogma keislaman itu kan belum ada saat itu, Pak. Itu adanya daripada doktrin Yahudi, Pak. Islam siapa bilang? Mana datanya? Boleh tunjukin datanya dogma doktrin orang Yahudi? Silakan. Pak, kalau yang saya tahu menurut koridor hukum di Indonesia juga yang saya pahami, agama Islam lahirkan pada abad ke-7, Pak. Betul, Pak? Iya, itu kan sejarah. Tapi jangan diasumsikan Bapak bahwasanya dogma doktrin orang Yahudi. Itu jadi orang ketawa semuanya mendengar Bapak gitu loh. Saya kan saya hidup di Indonesia ini berdasarkan apa yang saya tahu sesuai dengan koridor hukum yang ada di sini, Pak. Yang tahu Bapak itu asumsi, bukan bawa data gitu loh kan? Agama Islam kan belum ada saat itu, adanya abad ke-7. Iya, tadi ucapan Bapak apa? Dogma dan doktrin. Saya patahkan itu. Mana datanya? Dalilnya mana? Nah, sekarang Bapak sebagai Muslim, Bapak Muslim ya, Pak? Dari saudara Muslim ya? Muslim ya, Pak? Seharusnya saya berdebat dengan orang Yahudi ini, Pak. Bukan orang Muslim. Seharusnya. Enggak jelas Bapak ini. Loh, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pertanyakan itu di mana asumsi Bapak tadi? Coba boleh bawa data dan dalil. Di mana itu dogma dan doktrin itu di mana? Sekarang saya mau nanya Pak Samuel, apakah Yesus itu Tuhan? Ya, Yesus itu Tuhan ya. Oh, jadi saya berdebat bukan dari orang dari Judaisme. Ini memberi tuduhan. Oke teman-teman, cukup lagi nih Oten. Oten Samuel nggak ada ilmunya. Ya ginilah kelakuan Oten ini. Silih berganti gitu. Kagak nyambung gitu loh. Kagak nyambung dalam berdiskusi, kagak nyambung kemana-mana gitu. Selalu mempersulit yang bisa dipermudah. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.